5 tanda padi kamu kekurangan nutrisi. Nomor 3 sering diabaikan petani. Tanaman padi yang sehat dan produktif membutuhkan suplai nutrisi yang seimbang sejak awal tanam hingga panen. Namun, di lapangan, banyak petani masih mengalami kesulitan dalam mengenali tanda-tanda kekurangan unsur hara pada tanaman padi mereka. Gejala-gejala kekurangan nutrisi seringkali tidak langsung terlihat atau disalahartikan sebagai akibat serangan hama, penyakit, atau cuaca ekstrim. Padahal, jika dikenali lebih awal, gejala kekurangan unsur hara bisa segera diatasi dengan pemupukan yang tepat, sehingga produktivitas padi tetap optimal. Berikut ini adalah 5 tanda umum yang menunjukkan bahwa tanaman padi kamu kekurangan nutrisi. Jangan sampai terlewat, terutama tanda nomor 3 yang sering diabaikan. Yang pertama, daun bawah menguning, tanda kekurangan nitrogen N. Salah satu tanda paling umum dan mudah dikenali dari kekurangan nutrisi pada tanaman padi adalah daun bagian bawah yang menguning secara perlahan. Warna kuning ini biasanya dimulai dari ujung daun, lalu menyebar ke seluruh permukaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanaman kekurangan nitrogen N, salah satu unsur hara makro paling penting untuk pertumbuhan daun dan batang. Nitrogen berperan besar dalam pembentukan klorofil, sehingga kekurangannya akan membuat daun menjadi pucat dan tidak mampu melakukan fotosintesis secara optimal. Jika tidak segera ditangani, kekurangan nitrogen akan menyebabkan tanaman tumbuh kerdil, jumlah anakan berkurang, dan produktivitas pun menurun drastis. Untuk mengatasinya, berikan pupuk urea atau pupuk majemuk yang mengandung nitrogen dalam dosis yang tepat sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Yang kedua, tepi daun seperti terbakar, tanda kekurangan kalium K. Kalium adalah unsur hara makro yang sangat penting untuk pengaturan air dalam tanaman, serta memperkuat jaringan tanaman agar tidak mudah rebah. Kekurangan kalium biasanya ditandai dengan tepi daun yang kering dan seperti terbakar. Gejala ini biasanya muncul pada daun bagian bawah terlebih dahulu, kemudian merambat ke atas jika tidak segera diperbaiki. Tanaman yang kekurangan kalium juga menjadi lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit, serta mengalami keterlambatan pematangan bulir. Dalam jangka panjang, kekurangan kalium akan menyebabkan malai pendek, bulir hampa meningkat, dan hasil panen menjadi tidak maksimal. Solusinya adalah dengan memberikan pupuk KCl kalium klorida, atau pupuk NPK yang mengandung kalium secara berimbang. Pastikan pemupukan dilakukan sesuai waktu, terutama saat fase pembentukan anakan dan menjelang bunting. Yang ketiga, daun muda pucat dan menggulung, tanda kekurangan seng, Zen. Sering diabaikan petani. Inilah tanda yang sering luput dari perhatian petani. Daun muda yang pucat, belang, dan kadang menggulung ke dalam. Ini merupakan gejala khas kekurangan unsur mikro zinc, Zen. Zinc sangat penting dalam fase awal pertumbuhan padi karena membantu pembelahan sel dan pembentukan hormon pertumbuhan. Ketika kekurangan zinc, tanaman akan tumbuh kerdil, anakan sedikit, dan akar tidak berkembang dengan baik. Kekurangan zinc juga menyebabkan bercak putih pada daun dan keterlambatan pematangan. Masalahnya, banyak petani tidak menyadari pentingnya unsur mikro seperti zinc karena lebih fokus pada unsur makro seperti N, P, dan K. Bahkan, dalam beberapa kasus, penggunaan pupuk urea yang berlebihan bisa memperparah kekurangan zinc karena menghambat ketersediaan unsur mikro di tanah. Solusinya adalah menggunakan pupuk yang mengandung zinc, seperti ZnSO4 seng sulfat terutama saat pengolahan lahan dan awal pertumbuhan. Bisa juga menggunakan pupuk majemuk mikro yang lengkap, agar tanaman mendapatkan semua unsur penting dalam jumlah seimbang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Yang keempat, daun berwarna hijau tua dan kaku, tanda kekurangan fosfor P. Daun berwarna hijau tua memang sekilas terlihat sehat, tapi hati-hati, warna yang terlalu gelap dan tekstur daun yang kaku, bisa jadi indikasi kekurangan fosfor P. Fosfor sangat penting untuk pembentukan akar, pembelahan sel, dan transfer energi dalam tanaman. Kekurangannya membuat akar kurang berkembang, pertumbuhan lambat, dan pembentukan anakan terganggu. Selain itu, daun bisa berubah warna menjadi hijau tua atau bahkan keunguan pada beberapa varietas. Gejala ini umumnya muncul pada fase awal pertumbuhan, terutama pada lahan yang masam, tergenang lama, atau tanah gambut. Karena itu, penting untuk memberikan pupuk fosfor seperti SP36 atau TSP saat tanam, dan memastikan petanah berada di kisaran netral agar fosfor mudah diserap. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung.
Yang kelima, anakan sedikit dan malai kecil, tanda kekurangan nutrisi gabungan. Kalau kamu melihat tanaman padi dengan jumlah anakan yang sangat sedikit dan ukuran malai yang lebih kecil dari biasanya, ini bisa menjadi tanda bahwa tanaman mengalami kekurangan nutrisi secara umum atau gabungan. Gejala seperti ini sering muncul ketika tanah sangat miskin hara, atau ketika pemupukan tidak dilakukan dengan cara dan dosis yang tepat. Kekurangan nutrisi gabungan bisa menyebabkan pertumbuhan tidak seragam, bulir tidak terisi sempurna, tanaman mudah rebah, waktu panen mundur. Untuk mengatasi masalah ini, kamu perlu melakukan uji tanah agar tahu kadar hara yang tersedia. Dari hasil uji tanah tersebut, barulah kamu bisa menyusun rencana pemupukan yang tepat dan seimbang, sesuai kebutuhan lahan. Tanda hubung. Penutup, deteksi dini sama dengan panen maksimal. Mengetahui tanda-tanda kekurangan nutrisi pada tanaman padi adalah langkah penting untuk menjaga produktivitas lahan. Jangan tunggu sampai kerusakan parah atau panen gagal. Petani cerdas adalah mereka yang bisa mengenali gejala dini, mengambil tindakan cepat, dan terus belajar menyesuaikan praktik budidaya dengan kondisi lapangan. Ingat, nutrisi yang seimbang adalah kunci keberhasilan panen. Kalau kamu sering menemukan gejala-gejala seperti di atas, sudah saatnya melakukan evaluasi terhadap pola pemupukanmu. Dan kalau kamu butuh panduan pemupukan berdasarkan hasil uji tanah, tinggal tanya, biar padi tumbuh subur, hasil pun melimpah.